Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk saham-saham dari sektor batubara yang hari ini teknik rebound. Yang pertama ada Indi, kedua Adro, ketiga ADMR, keempat PTBA, kelima ITMG, ke-6 UNTR, ke-7 DOIT, ke-8 Harum, ke-9 BSSR, ke-10 ABMM, dan terakhir Bian. Langsung saja ke saham pertama, ada Indi yang ditutup menguat 3,68% ke harga 2.530. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau dia broker semarinya Indi ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk Indi teknikal rebound dari 2400 kemana arahnya ya mentok. Menurut saya lah ya, kalaupun rebound kuat 2600 2650 itu udah maksimal. Tapi hati-hati loh ya, sebaiknya hindari beli saat hijau. Kalau mau beli itu saat merah. Kalau Bapak Ibu lagi kondisi downtrend ini beli saat hijau, bisa aja dia nggak mampu naik ke atas, dia koreksi dulu. Sayang, buang-buang waktu. Jadi wait and see aja menurut saya kalau untuk ini. Kalaupun Bapak Ibu nekat, ya ini pokoknya kalau dia tutup di bawah 2400, 2390 kah, 2380 kah, stop loss saja. Ya berarti pola dead cat bond. Dan kelihatan juga naiknya volumenya makin menurun kan. Di kalaupun naik terbatas paling nutup gapnya ini dan siap-siap turun lagi. Belum saatnya naik ya. Jadi seperti yang kemarin sering saya bilang, cuan bungkus beli merah jual hijau. Udah gitu aja terus ya. Belinya tapi merahnya disupport ya. Jadi seperti itu aja untuk Indi. Kalaupun rebound ya mentok 2650 itu maksimal. Belum saatnya untuk naik tinggi. Apakah ini koreksi ABC dan dia bisa uptrend? Terlalu dalam menurut saya lah. Jauh belum. Ini teknik rebound biasa aja karena dia sudah mencapai area neckline dulunya, double bottom, resisten, rally panjang kan? Ya, pasti mantul. Ya seperti itu. Sesimpel itu sebenarnya trading. Beli saat disupport. Ya, seperti itu ya. Untuk Indi langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Adro yang ditutup juga menguat 3,63% ke harga 3.140. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau dia broker semarinya Adro ada akumulasi dari broker asing KZ, DX, CS, RX, JP. Langsung saja ke teknikalnya untuk Adro. Teknik rebound, apakah bisa rebound tinggi sampai 3.500? Ya itu maksimal dan kecil kemungkinan kalau sampai itu ya. Menurut saya paling mentok 3.400 itu aja dan 3.300 ini aja paling resisten minornya ini naik 100 poin. Untuk naik lebih tinggi belum, masih arahnya ke bawah. Mungkinkah dia nguji trendline downtrend? Ya kalau bisa follow the trend aja kalau yang punya dari bawah. Tapi kalau Bapak Ibu baru beli saat hijau seperti ini ya, kalau mau stop loss di bawah 3000 silahkan aja untuk Adro. Jadi kondisi seperti ini mentok kalaupun naik Adro besok melanjutkan kenaikan ya 3.300 dan maksimal 3.500 3.530 itu dan siap-siap arahnya masih peluang turun. Ini gambarannya masih di dalam downtrend channelnya. Jadi seperti itu aja ya untuk Adro. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada DMR yang ditutup menguat 2,71% ke harga 1.515. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau dia broker sebenarnya ADMR masih ada distribusi dari brokernya sendiri CKI. Langsung saja ke teknikalnya untuk ADMR. Ini gambaran saya ya, kalaupun teknik rebound paling 1600 dan apakah ini candle reversal karena ekornya panjang dan hammer? Belum pasti juga. Ini contohnya hammernya dan turun karena dia sudah patah trend uptrend dan itu ada indikasi pola bearish flag ya. Target turun bahkan bisa ke 160 tuh kalau sesuai trennya ini ya. Tapi menurut saya terlalu dalam ke situ. Tetap bisa dimanfaatin nih kalau Bapak Ibu mau di 1500. Dan kondisi seperti ini kalaupun teknik rebound tetap kepentok tuh di 1600. Hati-hati kalau beli saat hijau. Apalagi nih kan dia mantulnya dari 1400. Sudah naik 100 poin lebih. Lumayan naiknya nih kalau Bapak Ibu beli di 1420 itu ya. Jadi lebih baik wait and see aja dulu karena ya itu psikologis retail, psikologis bandar juga kalaupun naikin pasti diguyur lagi. Atau kalaupun retail yang angkat, retail besar biasanya mereka profit taking di atas ya. Karena kenapa? Karena masih downtrend. Ini ada continuous pattern. Dia sudah mematahkan trend uptrendnya, terus ada continuous pattern, konsolidasi dan di break turun ya jebol. Kalaupun teknik rebound 1600 itu ya. Jadi lebih baik wait and see aja dulu. Jangan dikejar ya. Kalau Bapak Ibu nekat ya 1400 support kuat. Kalau jebol itu tinggalin. Karena berpeluang selanjut ke 1200.
menurut saya lebih menarik ADMR kalau sudah di bawah atau tunggu dia kembali ke atas 1600. Itu aja untuk ADMR ya. Ya itu, di dalam penurunan pasti ada juga pantulan-pantulan, tapi pantulan-pantulan terbatas. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada PTBA yang ditutup di harga 3.360, menguat 2,43%. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau dia bakal sebenarnya PTBA di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk PTBA sama, arahnya masih ke bawah. Nih kan sudah gambaran saya waktu itu. Kalau dia patah trendline uptrendnya ini, trendline downtrendnya ini, tiangnya nih arahnya 3080. Dan kalaupun mantul ya, mentok itu ya 3% lagi naik, kepentok, peluang besar kepentok 3500 dan masih berpeluang ke bawah. Ini menurut saya area konsolidasinya itu bisa 3000 sampai 3200 ini nanti sebelum laporan keuangan. Karena ini kan dia belum retest setelah rally panjang, dia belum retest neckline resisten cup and handle-nya, dan ini dia membuat swing low-nya. Kalau ditarik dengan Fibonacci retracement dari atas, ya dia akan mantul di golden ratio-nya di 3000. Itu menarik untuk PTBA. Saya juga masih nunggu PTBA. Kalau nggak dapat momentum ya saya nggak akan beli. Apalagi kondisi jauh seperti ini, saya biasa hindari. Kecuali pas saya lihat running trade bagus, ada momentum naik, baru saya ikutan. Bisa ngajak di grup. Kalau lagi nggak mantengin ya saya nggak lihat. Jadi nggak mau kejar juga. Kalau lagi hijau nih saya nggak mau kejar ya. Tapi saya sudah pasang alarm untuk PTBA nih di 3000 sampai 3030 hari ini ya. Kalau dia karena itu siap-siap spek buy. Spekulasi ya. Ini di saham downtrend nih ya, niatnya spekulasi aja udah. Stop loss tipis, paling stop lossnya 2%, 2,5%, udah. Target profit kalau dia ke 3200 kan lumayan 6%, 7% kalau sampai 3300. Seperti itu ya. Kalaupun rebound untuk tren jangka pendek seminggu ke depan ya bisa aja sampai 3500. Cuman kalau beri harga sekarang ya hitung-hitung aja risk rewardnya seperti apa untuk PTBA. Seperti itu untuk PTBA. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada ITMG yang ditutup cukup signifikan juga, naiknya 3,73% ke harga 36.100. Kalau dia transaksi asing, hari ini net buy. Kalau dia buka sebenarnya ITMG biasa aja antara akumulasi dan distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, ITMG teknikal rebound biasa memang di 36.000, sempat offset sedikit kan ke 35.500 dan naik lumayan tuh. Kalau ada yang nangkap pisau jatuh ya di 35.000 bisa profit 2%. 2,5% bungkus. Dan kalaupun melanjutkan kenaikan untuk ITMG ya mentok 37.000 ini aja. Udah ini gambarannya kelihatan ya. Paling ke sini dan siap-siap jebol. Itu pun kalau bisa. Kalau malah bisa turun langsung bisa juga. Seperti ini. Candle hijau sedikit habis itu timbul tiba-tiba ada buangan lagi. Karena masih berpeluang ITMG ke 32.000 karena dia masih downtrend. Seperti itu untuk ITMG. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada UNTR yang ditutup di harga 24.950, menguat 1,01%. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau dia broker semarinya UNTR hampir sama aja antara distribusi dan akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal UNTR teknikal rebound biasa juga. Kondisi seperti ini masih arahnya ke bawah. Kalau ditarik tren dari atas ini tren downtrend. Kalaupun rebound harga sekarang ya naik 4% itu udah maksimal. Mungkin ke 26.000 sampai 26.500 tuh dan masih arahnya peluang besar ke bawah. Bahkan target saya ya bisa ke 20.000 tuh turunannya. Mungkin nggak dia turun 20% lagi. Cukup dalam juga ya, 17%. Ya menarik lah kalau dia bisa ya. Kalau Bapak Ibu mau cicil dulu harga sekarang. Tapi lebih ke jangka menengah ya, 3 bulan, 6 bulan ya. Nanti di 24.000 cicil. Nanti di 20.000 cicil lagi. Dah itu merem aja. Kalau dilihat mestinya kan neckline 26.000 nih dijaga dan gagal. Ya itu bisa jadi dia turun dulu. Kita lihat aja di area 26.000 nih bisa kembali nggak. Tapi ya menurut saya kepentok dan masih di dalam downtrend channelnya. Kita lihat di mana dia konsolidasinya 1-2 bulan ke depan. Apakah di area ini atau di area atas ini. Di area ini atau di area ini. Nah kita lihat aja 20.000 semestinya support kuat ya untuk UNTR. Seperti itu untuk UNTR. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Doit yang ditutup menguat 0,72% ke harga 278. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau dia dari broker semarinya hampir sama aja antara distribusi dan akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk Doit hati-hati ya.
memang volume meningkat di area bawah. Mungkinkah dia konsolidasi untuk naik? Ya kita lihat aja ya. 280 nih semestinya ada jagaan, ada peluang technical rebound atau kalau nggak dia rebound sebentar untuk membentuk pola dead cat bounce. Ini kan masih gambaran saya seperti ini nih. Tapi hati-hati, ini dia udah 3 hari konsolidasi di range pendek ya, naik turunnya tuh tipis. Jadi takutnya ada buangan. Nah jadi seperti itu ya untuk Doit. Ya ini risknya kecil aja nih kalau Bapak Ibu berminat, tapi ini disclaimer on ya. Kalau dilihat broker summary-nya tadi seperti apa. Ada akumulasi cuman tipis ya. Kelihatan brokernya sedikit kan yang jual tipis-tipis tapi banyak. Kalau ada melanjutkan kenaikan ya ada peluang lah. Dia ke mungkin 300 294 300 itu aja. Ya bisa dimanfaatin dan risknya kecil aja nih kalau dia turun dan tutup di bawah 278, 274 tinggalin paling 2,5% lah stop lossnya ya. Kalau support kuatnya ya kita pakai Januari 2022 itu di 230 240. Tapi apakah mungkin dipatahkan juga karena itu ada indikasi KPN handle terbalik seperti ini. Jadi makin dalam tuh turunannya. Jadi seperti itu aja untuk Doit. Jadi kalaupun ada Bapak Ibu beli misalnya di harga sekarang ya koreksi 2% 3% tinggalin aja. Target 294 300 kalaupun ada technical rebound ya. Untuk lebih tinggi menurut saya juga belum, masih downtrend. Ini dia di dalam downtrend channelnya. Jadi belum saatnya. Kalaupun rebound ya rebound bisa lah ke 300 itu maksimal. Menurut saya seperti itu. Untuk Doit langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Harum yang ditutup menguat 3,49% ke harga 1630. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau dia broker summary-nya Harum ada akumulasi dari YUBK. Ini cukup besar ya akumulasi Harum. Kalau dia technicalnya dia mantul dari 1500 ya. Nggak saya perhatikan juga. Tapi akumulasinya kayaknya juga nggak terlalu kuat signifikan. Kalaupun melanjutkan kenaikan mentok 1680 itu sampai 1700 dan kemungkinan lanjut masih bisa koreksi. Pokoknya hati-hati kalau ada yang Bapak Ibu beli buy on break kondisi market seperti ini ya. Candle merah lagi dia besok di bawah 1600 tutupannya mending stop loss. Gagal. Indikasi besar loh ya. Tapi disclaimer on. Kalau mau di hold juga silahkan ya. Jadi seperti itu aja untuk Harum. Ini sih sebenarnya udah dari bawah nih mulai incaran trader untuk profit taking. Karena dia beli dari bawah dari 1500. Udah 5% 6% kan naiknya ya. Udah siap-siap mereka jualan. Misalnya kalau dia jebol 1600. Biasanya seperti itu ya. Untuk Harum langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BSSR yang ditutup di harga 4060. Menguat 1,5%. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau dia broker summary-nya BSSR hampir sama aja antara akumulasi dan distribusi. Langsung saja ke teknikalnya untuk BSSR. Kondisi seperti ini lemah menurut saya. Kalaupun mentok paling 4000 ketinggian. Kalau ke 4400 ya kondisi seperti ini tutup aja 4400 nih. Dia paling mentok 4200. Dan apakah masih bisa turun? Masih bisa turun. Ini tutup aja. Konsolidasinya sepertinya berat juga untuk konsolidasi. Kalaupun besok naik kemungkinan besar ke pentok 4200 kalaupun naik ya. Jadi seperti itu. Untuk BSSR langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BMM yang ditutup di harga 3080 menguat 1,98%. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau dia broker summary-nya ABMM ada sedikit distribusi. Langsung saja ke teknikalnya untuk ABMM bertahan di area support kuat semenjak November, tapi kemungkinan kalaupun rebound terbatas 3200 sampai 3270 itu aja dan siap-siap koreksi lagi dan perlu hati-hati kalau sampai jebol 3000 terkonfirmasi downtrend lanjutan. Target arah bahkan bisa ke 2600 ya sampai 2500 untuk ABMM. Jadi seperti itu aja untuk ABMM. Jadi kalau Bapak Ibu ada yang beli besok bisa profit, dia rebound menurut saya bungkus saja. Ya, tapi kalau mau di hold berharap dia terus naik dan balik ke arah jadi double bottom ya silakan juga ya karena nggak ada yang tahu nih apakah skenario double bottom atau pola descending triangle. Kuncinya teman ini support dan resisten. Kalau dia resisten 3400 tembus bisa jadi double bottom. Tapi kalau jebol 3000 tembus descending triangle. Ya kita lihat pola. Itulah gunanya trading plan. Untuk meminimalisir resiko kalau nggak sesuai dengan plan. Seperti itu untuk ABMM. Langsung saja ke saham terakhir ada Bian yang ditutup di harga 20.650 menguat 1,59%. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau dia broker summary-nya Bian
ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk Bian konsolidasi seperti ini nih agak rawan, tapi ya penting kalau Bapak Ibu punya trading plan ya hati-hati kalau dia sampai tutup di bawah 18.500. Itu aja untuk Bian ya. Jadi ini kan dia udah naik tinggi dan mulai konsolidasi, tapi konsolidasinya tuh terus membentuk lower high. Ini takutnya sih pola descending triangle dan jebol 19.000 ya turun lebih dalam, bisa sampai 15.000 tuh target turunnya. Nih dia akan uji ya, jadi perlu hati-hati. Tarik seperti ini sesampai tuh 15.000 16.000. Jadi lebih baik wait and see aja dulu. Tapi kalaupun nekat yang Bapak Ibu mau, pokoknya kalau dia tutup di bawah EMA 20-nya nih garis biru, dia tinggalin aja untuk Bian. Jadi seperti itu aja untuk Bian, dan cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan beserta catnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.